Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Ibu Puri dari Bank Mandiri, Pak Asep dari Camat Cigudeg, perwakilan dari Camat Nanjung, ada Nanggung, ya, Camat Sukajaya, Camat Jasinga. Oke, terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bapak Asibuan dan Ramil Cigudeg, dan Pak Hidayat dari Kapolsek. Bapak Kapolsek ya? Kapolsek. Bukan Cigudeg. Bapak Ibu peserta penerima bantuan jalur dari 4 kecamatan dan tamu undangan serta kawan-kawan dari Kemensos, dari Direktur Bencana Alam maupun dari media, dari OHH, Ditjen Jamsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mungkin memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat berkumpul di tempat ini di kantor Camat Cigudeg dalam rangka penyaluran jaminan hidup bagi 4 kecamatan warga korban longsor yang terjadi pada tanggal Januari 2020. Kita tahu semua curah hujan cukup tinggi pada saat itu. Pak Presiden datang, Kepala BNPB datang, Menteri Sosial datang. Cukup besar, 16 orang meninggal dunia dan Kementerian Sosial memberikan santunan untuk itu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya acara ini adalah kami agendakan untuk Menteri Sosial. Menteri Sosial Pak Juliari P. Batubara itu sangat berkenan untuk hadir di sini, bertemu dengan Bapak Ibu semua untuk menyerahkan bantuan jalur ini secara langsung. Tapi karena satu dan lain hal, kita tahu sekarang suasananya adalah suasana penanganan COVID-19 yang kita sudah melalui beberapa proses dari mulai PSBB, transisi dan sebagainya. Ternyata muncul kembali Jawa Timur, ada klaster jenazah sekarang yang sedang tren di Ambon, di berbagai daerah, bahkan muncul klaster di mana yang meninggal dunia karena COVID diambil oleh keluarganya. Bahkan ada pencegatan di jalan. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Bogor, Pak Kadis, Pak Camat dan Pak Danramil serta Pak Kapolsek tidak terprovokasi dengan hal tersebut, karena jenazah tersebut sudah ada protokoler penguburan jenazah COVID. Saya perlu sampaikan di awal kita bertemu, ini pertemuan yang dalam suasana pandemi COVID-19. Tolong kita tetap pakai masker. Saya karena bicara ini, kalau bicaranya nggak pas, pakai ini nanti nggak jelas gitu. Jadi saya buka, mohon maaf, sebetulnya harus pakai, jaga jarak, kemudian kita harus cuci tangan. Itu bagian dari kita menghindari tertularnya virus. Jadi harus dibedakan virus dengan bakteri. Virus itu hanya mampu dicegah dengan antibodi kita, hanya mampu dicegah dari kita mencuci tangan, kita jaga jarak, kita pakai masker. Kalau bisa kita meningkatkan imunitas kita. Jadi mungkin ini harus digalakkan Pak Camat ya, sosialisasi ini. Jangan biarkan virus itu menulari warga kita. Jawa Timur meningkat dan Presiden sudah mengultimatum dalam 2 minggu itu harus selesai. Artinya harus terjadi penurunan. Jadi ini cukup serius bagi kita semua. Bapak Ibu, saya tidak lama-lama, cuma saya ingin menyampaikan bahwa kami hadir di sini dalam rangka negara hadir, melalui Kementerian Sosial hadir. Jadi kalau apabila terjadi bencana, maka Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yang saya pimpin itu harus hadir dalam suasana pandemi COVID pun. Kami membantu korban longsor yang ada di Jeneponto dan Bantaeng melalui dropping logistik Pak Kadis. Jadi tidak serta-merta dengan adanya COVID ini kita tidak memberikan bantuan, cuma kita tidak datang ke sana. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur
kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa Covid ini sepertinya menutupi seluruh bencana yang ada. Saya dapat informasi dari BMKG, ketinggian gelombang cukup tinggi 2 hari yang lalu dan ada beberapa kapal yang tenggelam dan tidak terjadi tsunami. Pangandaran ketinggian gelombang 6 meter. Kami punya alat deteksi tsunami di ruangan dan itu bisa mendeteksi ketinggian gelombang, sehingga kami bisa menginformasikan kepada wilayah-wilayah yang memang rawan tsunami. Bapak Ibu sekalian, saya pakai kacamata dulu, so usianya sudah rentan di atas 50. Harusnya 50 itu nggak boleh masuk kantor, Pak. Tapi karena tugas dan tanggung jawab, saya harus masuk. BUMN itu sudah menetapkan 45 tahun yang masuk Bu kuliah, yang 50 tahun work from home. Jadi ada ketentuan, karena 50 itu dianggap rentan tertular oleh virus corona. Pak Sibuan walaupun usianya 50 harus masuk karena menjaga stabilitas nasional, keamanan. Pak Kapolsek, Pak Hidayat harus masuk, ya, untuk memantau, terutama yang mengambil jenazah di rumah sakit. Nah, itu harus diperhatikan juga. Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, kami ingin menyampaikan bahwa saya sudah mengunjungi desa Sukajaya. Sukajaya ya Pak ya? Kecamatan Sukajaya, desa Kiara Pandang. Ada ibu yang pernah melihat saya? Apakah Bapak Ibu di Sukajaya 4 kecamatan sudah menerima sembako dari Kemensos hadir? Alhamdulillah. Siapa yang sudah menerima? Saya ingin lihat. Oke. Artinya sudah menerima ya. Itulah kecepatan kami. Begitu kami dapat perintah dari Presiden kepada Menteri Sosial kepada kami langsung cek di lapangan. Walaupun kondisinya cukup jauh saya, agak terjal, dan alhamdulillah kerjasama Bupati Bogor, Kabupaten Bogor, pemerintahan daerah Kabupaten Bogor dengan Korem Surya Kencana sudah terbangun Untara dan akan diresmikan hari Selasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa hadir di sana ya. Bapak Ibu sekalian, total bantuan tanggap darurat senilai 2.670.000.000. Pada fase pemulihan saat ini, Kementerian Sosial akan melakukan penyaluran bantuan pemulihan sosial berupa jaminan hidup kepada 4.188 KK atau 12.403 jiwa senilai 3.720.900.000 rupiah. Berikut rinciannya: Kecamatan Nanggu 933 KK 3.170 jiwa, Cigudeg 536 KK 2.051 jiwa, dan Kecamatan Sukajaya 2.704 KK 7.106 jiwa, serta Kecamatan Jasinga 15 KK 76 jiwa. Total 4.188 KK 12.403 jiwa. Sehingga total bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial dalam rangka penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor sampai dengan sekarang senilai 6.390.900.000 rupiah. Bapak Ibu sekalian, bantuan-bantuan yang kami berikan ini, sekali lagi kami sampaikan, ini berkat kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Bogor yang cepat tanggap merespon kejadian bencana, mengusulkan kepada kami, sehingga kami mengalokasikan anggaran untuk membantu. Terima kasih juga kepada pihak Bank Mandiri yang merespon dengan cepat dalam rangka menyalurkan bantuan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi retur. Jadi masyarakat disalurkan bantuannya melalui Bank Mandiri dalam rangka mencegah retur. Kita ke depan akan selalu membuat kebijakan dalam penyaluran bantuan dengan cash transfer di tiap-tiap titik di korban bencana. Bapak Ibu sekalian, saya mengharapkan bahwa dengan diterimanya bantuan ini, kiranya Bapak dan Ibu bersyukur. Itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam rangka Kemensos hadir di tempat di mana terjadi bencana alam dan menimbulkan korban bagi banyak orang. Saya mengapresiasi kerja semua kita dari Dinas Sosial Kabupaten. Terima kasih Ibu Puri dan jajarannya, terima kasih kawan-kawan Tagana yang pada saat terjadi bencana itu turut
turun ke lapangan dan kami bekerja sama dengan Bank Mandiri. Nantinya Tagana ini akan kita apresiasi juga dalam bentuk kita akan memberikan ATM ya Syukuri ya, sekaligus sebagai identitas keanggotaan Tagana. Jadi ke depan kita akan tingkatkan kualitas sumber dayanya, kita akan dukung sarana dan prasarana yang kita miliki, kemudian kita juga nanti akan fasilitasi dengan berbagai macam sarana prasarana dalam bentuk mobil, tenda yang baru dan sebagainya, seragam yang baru. Itu kebijakan kami di bencana alam. Kami harapkan Tagana terus bersemangat, tidak kenal lelah, tanamkan jiwa kerelawanan, hadir setiap terjadi bencana, 1 jam terjadi bencana, Tagana harus hadir. Demikian sambutan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.